Tuhan berfirman dan firman itu menjadi daging. Sekarang saya tanya kau, kalau Tuhan menginginkan dirinya menjadi daging, menjadi manusia, berarti kalau Tuhan memfirmankan berarti Yesus menjadi daging, berarti makanya dia ciptaan. Kalau Tuhan dalam dirinya ingin menjadi manusia, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Berarti Tuhan itu lemah dong. Justru karena kuat. Berarti kalau kuat Tuhan bisa menjadi apa aja dong. Kalau dia menjadi daging, apakah dia bisa kemudian melakukan apapun? Daging itu sarana untuk bisa berada di tengah-tengah manusia. Dan daging itu bersama-sama dengan Tuhan. Iya, Tuhan setelah menjadi daging, apakah dia tahu hari kiamat? Tuhan tahu hari kiamat, tetapi tidak mengatakan hari, tanggal, bulannya. Karena setelah dia menjadi daging, apakah dia menahan rasa ngantuk? Bisa. Daging sebagai daging tentu ngantuk, tentu tidur, tentu makan, tentu minum. Itulah makanya Tuhan tidak bisa jadi daging, Pak. Tuhan itu ada di dalam Yesus. Makanya ketika Tuhan menjadi daging, Tuhan terbatas, tidak bisa lawan ngantuk. Tapi Tuhan itu di dalam daging. Tuhan itu di dalam Yesus. Dia bisa. Tadi katanya menjadi daging. Logikanya begini. Kalau Tuhan datang dalam wujud kenyataan aslinya yang kita tidak tahu, apa yang terjadi dengan dunia? Saya tanya kau. Tidak bisa. Tidak bisa datang Tuhan dalam wujudnya. Alam semesta ini hancur lebur. Justru supaya tidak hancur lebur, karena kasihnya kepada dunia, maka dia datang dalam wujud Yesus dalam untuk wujud menyelamatkan dunia. Dalam wujud bukan Tuhan. Tuhan datang dalam daging untuk menyelamatkan manusia. Dalam wujud bukan Tuhan, dia datang. Bisa berada di tengah-tengah manusia. Saudara Ferdinand, berarti Tuhan Anda, Saudara Ferdinand, berarti Tuhan Anda datang dalam bentuk bukan Tuhan. Kok bukan dalam bentuk Tuhan? Tuhan itu datang bersama-sama di dalam daging. Oke, berarti enggak sih? Yang menjadi daging tadi apa? Udahlah, saya 5.000 kali menjelaskan pun Anda akan bolak-balik bertanya dan tidak memahami. Saya pikir kita Filipi 2:6, Tuhan Anda menjadi manusia, Pak. Aduh, parah ini orang. Parah. Anda parah. Pemahaman Anda yang parah. Parah sekali sahabat saya ini. Makanya saya bilang, kalau tidak mengerti tentang konsep Anda Tuhan, yang tidak mengerti, Anda hanya mengedepankan dogma. Ajaran pagan yang Anda dogmakan itu tidak masuk akal. Makanya saya bilang, kalau mau tahu rasanya anggur, maka minumlah anggur. Jangan diminum. Sayangnya yang Anda minum selama ini ternyata air comberan. Mencitrakan rasa anggur. Ternyata yang Anda minum selama ini air comberan, makanya Anda tidak paham Bible. Buktinya saya sangat paham, tapi Anda dengan Yesus Anda katakan tahu hari kiamat, dalil nggak ada. Tanya, Anda mengimani Alkitab tidak? Saya mengimani Alkitab, tapi Bible tidak. Apa bedanya Alkitab dengan Bible? Alkitab itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Tuhan saya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang saya tanya itu Alkitab orang Kristen. Itu bukan Alkitab itu surat kepompong, surat wartawan. Mana dalilnya kalau itu surat kepompong, surat wartawan? Lukas 1. Mana dalilnya? Baca Lukas 1. Enggak, saya tidak mau baca. Kau baca sendiri. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang kulihat menulis surah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan. Lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu, Theophilus. Di mana itu tertulis? Di mana? Lukas 1 nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak, baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Firman. Baca. Tidak mengimani Injil, tetapi baca. bicara tentang Injil. Botak percuma botak. Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Lukas 1 abangku yang pinter. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan salah comot ayat. Baca. Tidak salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Itu untuk menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak berani baca Lukas 1, berani? Kau sol-solan aja mencomot-comot ayat. Berani baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik.
Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan Kau pendeta yang tidak paling hebat. tahu. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Dan Baca kau Lukas dengan 1. ketololanmu. Baca Dengan Lukas 1 logikamu berani. dong. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana itu? Baca bukan Lukas logika. 1. Coba Baca, baca, jelaskan itu bukan Baca. logika dong. Baca Tuhan Lukas yang 1. tidak berawal, tidak bermula itu bukan logika, tetapi dogma. Maaf ya. Maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry. Ya, Sorry, Bang. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca bego. Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Udahlah, tidak usah bicara tentang udahlah. kau sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Ah. Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. Lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah, inilah Makanya- orang lihat ini. Orang yang menilai kau kita lebih yang baik- mana yang makanya mana yang kau lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bibel. Karena Maaf ya, kau Bang. tidak ngerti tentang Saya Bibel. mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh Ya. dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan biasa aja, nggak usah dibawa sakit Oke, hati. Lukas 1-nya Kalau tolong Anda- dibaca dong. Baca Lukas 1 Tidak mau dong. saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Saya sudah kasih bukti tadi kau bicara tentang Efesus dan kau salah. Oke. Untuk Saya apa saya lagi menyemangati mengikuti yang Anda salah? karena saya mau mengarahkan ke Ah, Filipi 2. Saya tidak butuh semangatmu. Masalahnya Anda pucat dari tadi. Pucat loh. Saya sehat bugar begini, happy ketawa dibilang pucat. Anda yang pengecut tidak berani buka masker, apakah Anda pucat atau tidak? Saya Coba ketemu buka masker, dengan buka siapapun. pucat atau tidak? Saya lihat ketemu mukamu dengan tidak siapapun. ada- Saya lihat ketemu mukamu dengan tidak ada siapapun, putih, buka masker. putih-putih. Bukalah maskermu dulu. Pucat Kenapa atau bisa? tidak? Apakah Paulus kelihatan mukanya Betul. ketika dia mendongeng? Jangan bicara kau tentang Paulus. Coba buka maskermu. Kau pucat atau tidak? Apakah Paulus ketika dia menulis surat di penjara dia melihatkan mukanya? Hah? Hah? Ketika Paulus menulis buku 14 buku, apakah dia menampakkan